Baik, Ibu. Jadi teman-teman semuanya untuk mensyukuri hari ini karena kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini, sebaiknya kita menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa syukur kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik anak-anak, dan dulu ya untuk pertemuan kita pada pagi ya. Mbak Wiwit ada? Mas Suhardi ada? Mbak Yuli ada? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Mas Ruzi ada ya? Mbak Siti juga ada? Iya, Mbak Zelvi ada, Mbak Sherly ada, sama Mas Sigit. Oke, berarti tidak ada yang izin ya hari ini. Terima kasih karena kalian sudah semangat, karena kalian sudah masuk. Hari ini anak-anak kita akan membahas materi tentang pergerakan nasional. Nah, sebelum kita membahas dan masuk materi pergerakan nasional, masih ingat nggak kira-kira pertemuan minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Tentang politik etis. Terima kasih Mas Sigit sudah mengingat materinya. Untuk Mas Suhardi, gimana Mas Suhardi? Dan hari ini kita akan membahas tentang materi pergerakan nasional karena materinya ini cukup banyak dan cukup padat. Jadi Ibu bagi menjadi beberapa sesi pertemuan. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakangnya dulu, faktor pendorongnya dulu tentang kenapa sih terjadi pergerakan nasional. Kemudian yang kedua nanti kaitannya dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pergerakan nasional. Ini gambarnya siapa? Bu. Kalau saya lihat ini kayak 3 serangkai, Bu. Ya, 3 serangkai. Ya. Ada yang ingat nggak kira-kira itu namanya siapa saja ya di situ ya? Itu Mangunkus. Siapa? Yang pakai kacamata, yang pakai kacamata ini. Hajar Dewantara. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo. Ya, Daus kemudian Dekker. Daus Dekker yang tengah. Kemudian yang ada kerisnya itu Kiai. Cipto Mangunkusumo. Bukan. Sopo? Ki Hajar Dewantara. Oh, Cipto ya benar-benar. Dokter Cipto yang mana Mbak Yuli? Dokter Cipto yang pakai keris kayaknya, Bu. Yang ini. Pakai keris di Ponegoro. Ya, jadi ini ada Daus Dekker di tengah, kemudian ada Dokter Cipto sama siapa? Suwardi. Ki Hajar Dewantara. Suwardi Suryaningrat, Bu. Ya, kita lebih mengenalnya dengan Ki Hajar Dewantara. Hajar Dewantara. kira-kira kalau kita membahas materi tentang pergerakan nasional, kemudian ada gambarnya tokoh ini kaitannya apa sih hubungan tokoh ini dengan pergerakan nasional? Coba ini Bu Widya beri pertanyaan pematik dulu untuk kalian. Mungkin nomor 1, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pergerakan nasional? Siapa yang mau menjawab? Pergerakan nasional itu apa ya? Mau ditunjuk atau kalian mau menjawab sendiri? Mau mengacungkan tangannya? Rusi, Bu. Saya, Bu. Mas Ruzi, silakan. Pergerakan nasional itu apa, Mas Ruzi? Gerakan nasional. Oh, revolusi, Bu. Revolusi. Revolusi apa? Duh. Revolusi fisik. Revolusi fisik. Oke, nomor 2. Kenapa pergerakan nasional itu terjadi pada abad ke-20? Coba, siapa yang mau Saya, menjawab? Bu. Oke, Mas Sigit, silakan. Karena munculnya golongan cendekiawan, Bu. Oke, karena munculnya kaum cendekiawan. Baik. Kata orang. Iya, kemudian yang ketiga, kenapa pergerakan nasional itu banyak berkembang pesat di Pulau Jawa? Oke, yang lain mana ini suaranya ini? Pendapatnya mana? Sentralnya mungkin. Karena mungkin pusat kolonialisme di situ mungkin Ibu. Oh, Sentralnya di situ. baik. Terima kasih Mbak Sherly atas pendapatnya. Coba ya, nanti kita bahas jawaban-jawaban kalian atau opini-opini kalian dalam pembahasan materi berikut ini. Ya. Baik. Ya, pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional itu adalah suatu fase tumbuhnya kesadaran atau suatu fase tumbuhnya kesadaran bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Nah,
Kenapa kok sampai muncul atau timbul cita-cita nasional bangsa Indonesia untuk mencapai kebangkitan ini? Karena mereka dulu berasal dari negara atau berasal dari wilayah yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, kemudian sebelum perjuangan pergerakan nasional, itu perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya bangsa Indonesia gagal untuk mencapai kemerdekaannya. Kenapa? Karena sebelum abad ke-20, sebelum tahun 1900, perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Kemudian hanya mengandalkan tokoh atau pemimpin pergerakan atau pemimpin perjuangan. Kemudian belum ada tujuan yang jelas. Tujuan kita untuk mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial ini apa? Itu belum jelas. Nah, karena setelah munculnya kaum cendekiawan, kaum intelektual seperti yang sudah disampaikan Mas Sigit tadi, akhirnya wawasan bangsa Indonesia menjadi terbuka, pikiran bangsa Indonesia menjadi terbuka. Akhirnya tokoh-tokoh atau para cendekiawan, para pemuda intelektual bangsa Indonesia ini kemudian memiliki suatu gagasan, kemudian mereka membentuk suatu wadah, mereka membentuk suatu organisasi untuk menaungi aspirasi atau pendapat-pendapat dari kaum cendekiawan untuk merumuskan supaya gimana nih caranya supaya bangsa Indonesia bisa mencapai kemerdekaannya. Sehingga mereka merumuskan satu tujuan bagaimana mencapai kemerdekaan dan perjuangannya bersifat nasional. Jadi tidak lagi hanya mementingkan kebutuhan atau kepentingan daerahnya saja, tetapi lebih mengutamakan kepentingan nasional. Kemudian para cendekiawan ini juga tidak lagi hanya menggunakan perjuangan fisik, tapi mereka lebih menggunakan perjuangan melalui diplomasi atau melalui intelektual yang sudah mereka miliki. Dengan begitu mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Nah, kemudian di dalam perjuangan kemerdekaan atau perjuangan pergerakan nasional itu ternyata tidak lepas dari yang namanya faktor pendorong atau faktor yang melatar belakangi kenapa sampai munculnya pergerakan nasional. Faktor itu ada yang berasal dari dalam bangsa Indonesia sendiri, ada juga yang berasal dari luar negara kita. Oke, sebelum Bu Widya bahas tentang faktor internal dan eksternal, apakah ada hal yang mau ditanyakan anak-anak tentang perbedaan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan setelah abad ke-20? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Faktor internal terjadinya pergerakan nasional yang pertama adanya tekanan. Nah, kalau kita ditekan pasti kita kan menderita secara batin ya. Nah, itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya melalui pergerakan nasional. Kemudian yang kedua, dari perjuangan berbagai daerah di Indonesia, itu mereka sama-sama memiliki nasib yang sama. Nah, sama-sama sebagai daerah atau negara atau wilayah yang sama-sama dijajah oleh bangsa kolonial. Sehingga hal ini yang menyebabkan mereka sama-sama ingin mencapai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Nah, kemudian yang ketiga, tumbuhnya rasa nasionalisme dan menciptakan harga diri untuk menentukan nasibnya sendiri, tidak lagi bergantung kepada nasib atau tidak lagi bergantung kepada kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu faktor yang berasal dari dalam atau faktor internal yang menyebabkan, yang mendorong terjadinya pergerakan nasional. Yang berikutnya, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Ini yang menjadi pendukung atau yang memotivasi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Yang pertama, munculnya paham-paham baru. Munculnya paham-paham baru atau munculnya aliran isme-isme. Nah, itu yang sudah kalian pelajari di sejarah peminatan ya. Kalian sudah dapat ada
liberalisme, khususnya liberalisme karena ini merupakan suatu paham untuk mencapai kemerdekaan atau kebebasan. Kemudian ini menjadi salah satu pioner lahirnya hak asasi manusia. Nah, salah satu hak asasi manusia itu adalah hak untuk merdeka, hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, ini menjadi salah satu faktor pendorong kenapa lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Yang kedua, tadi seperti yang disampaikan oleh teman kalian, Mas Sigit, terkait tentang politik etis. Nah, ini membuka cakrawala para pemuda Indonesia, membuka wawasan dan intelektual serta pengetahuan tentang ternyata bangsa Indonesia itu masih dibelenggu. Harusnya sebagai suatu bangsa itu bebas menentukan nasibnya sendiri, sehingga kita tidak bisa diintervensi, kita tidak bisa diintimidasi oleh bangsa Belanda yang notabene mereka adalah pendatang yang masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menjadi penyemangat bangsa Indonesia, kemenangan Jepang. Jepang yang notabene adalah negara Asia, Jepang yang notabene adalah salah satu negara di benua yang menjadi tujuan jajahan bangsa-bangsa Eropa, tapi berhasil mengalahkan Rusia yang berasal dari Eropa. Nah, itu yang menjadi salah satu penyemangat dan menjadi faktor eksternal utama lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Kemudian yang lain ada gerakan Turki Muda. Ya, ini untuk menanamkan semangat nasionalisme negara Turki yang sebelumnya mereka bersifat monarki. Kemudian yang kelima, adanya gerakan pan-islamisme yang menimbulkan semangat nasionalisme di negara-negara jajahan yang merupakan negara-negara anti-imperialisme atau anti-kolonialisme. Kemudian yang terakhir, adanya pergerakan nasional di beberapa negara seperti di India, di Cina, di Filipina, dan beberapa negara yang lain. Nah, dari pemaparan Widya di atas, nah, coba untuk pendalaman materi, coba ini nanti Bu Widya bagi LKPD terkait tentang materi pergerakan nasional yang meliputi latar belakang sampai peranan tokoh pada pergerakan nasional. Jadi kalian di sini ada 20 siswa, nanti akan Bu Widya bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan membahas satu permasalahan. Jadi ini ada 4 permasalahan ya. Jadi kelompok 1 nanti membahas permasalahan nomor 1. Kelompok 2 akan membahas permasalahan nomor 2. Kelompok 3 permasalahan nomor 3. Kemudian kelompok 4 akan membahas atau akan mendiskusikan dan mencari solusi atau jawaban dari pertanyaan yang sudah saya buat